Kita hidup di zaman dimana semua orang takut ketinggalan tren, takut ketinggalan nongkrong, ketinggalan informasi, ketinggalan kesempatan. Setiap kali kita buka HP, selalu ada kehidupan orang lain yang terlihat lebih seru daripada hidup kita. Ataupun istilah simpelnya yang sering dikenal dengan FOMO, Fear of Missing Out. Tanpa sadar kita jadi hidup dalam mode mengejar tongkrongan, mengejar tempat viral, mengejar validasi bahwa kita harus ikut arus, padahal dalam hati kita tuh capek banget. Setiap ada yang ngajak pergi, rasanya nggak enak kalau nolak. Setiap ada acara, aku ngerasa wajib datang meskipun tubuh kita tuh nggak capek, nggak bisa banget datang. Lama-lama kita tuh akan sadar dengan satu hal, kita tuh sibuk hadir di banyak tempat, tapi kita nggak benar-benar hadir di hidup kita sendiri. Kita takut lewatkan momen di luar, tapi kita justru melewatkan ketenangan di dalam diri kita. Dan di titik itu ada sebuah konsep namanya JOMO, itu kebalikan dari FOMO, Joy of Missing Out. Ini bukan takut ketinggalan, tapi bahagia karena memilih untuk tidak ikut. Awalnya terdengar aneh JOMO ini, kayak apaan sih JOMO gitu kan. Soalnya kan adanya cuma FOMO. Kayak mana mungkin melewatkan sesuatu yang bisa terasa menyenangkan? Bukankah hidup itu harus diisi dengan mungkin banyak pengalaman? Ternyata nggak sesederhana itu. Kadang justru dengan nggak ikut kemana-mana, kita tuh akhirnya bisa pulang ke diri kita sendiri. Dan JOMO itu bukan tentang antisosial, bukan tentang menghindari dunia, tapi tentang memilih dengan sadar apa yang memang penting untuk kita. Sesimpel itu. Psikolog sosial Sven Brinkman, ini kalau nggak salah sebutnya ya, pernah menulis the ability to miss out is a modern superpower. Maksudnya adalah kemampuan untuk nggak ikut-ikutan adalah kekuatan yang langka pada hari ini, karena sebagian besar hidup kita tuh sekarang digerakkan oleh notif. Kita datang ke tempat bukan karena kita yang ingin, karena takut dianggap nggak gaul. Kita ngomong iya bukan karena kita siap, tapi karena nggak berani mengecewakan orang lain. Akhirnya jadwal kita penuh tapi hati kita tuh kosong. Nah, JOMO mengajarkan kebalikannya. Kita tuh bertanya dulu sebelum kita ikut, ini benar-benar aku butuhkan atau aku cuma takut FOMO doang? Soalnya ada riset nih dari University of Copenhagen. Mereka menemukan bahwa orang yang berani membatasi paparan sosmed dan aktivitas sosial berlebihan justru memiliki tingkat kepuasan hidup yang lebih tinggi, bukan karena hidupnya lebih seru, tapi karena lebih selaras dengan kebutuhannya. Kita tuh bisa merasakannya sendiri. Kita kalau mulai berani menolak ajakan orang lain, dunia tuh nggak rentuh. Teman tuh nggak bakal hilang. Justru kita punya lebih banyak ruang untuk membaca, berpikir, dan mendengar sesuatu dari diri kita sendiri. Seneca tuh pernah menulis, nothing is ours except time. Nggak ada yang benar-benar milik kita selain waktu. Dan JOMO adalah cara menjaga waktu itu agar nggak habis untuk hal yang sebenarnya nggak kita inginkan. FOMO itu membuat kita hidup di luar diri. JOMO mengajak kita untuk pulang. Banyak orang tuh mengira bahwa kebahagiaan itu datang dari semakin banyak pengalaman. Padahal seringkali kebahagiaan itu lahir dari keberanian untuk menyederhanakan. Nggak datang ke semua acara, nggak membalas semua pesan secepat mungkin, nggak mengikuti semua tren. Kita tuh memilih 1-2 hal yang benar-benar berarti bagi kita. JOMO itu juga mengubah cara kita untuk melihat kesepian. Kesepian tuh nggak lagi musuh, tapi ruang bernapas. Tempat ide muncul, tempat energi kita pulih, tempat kita mengenal diri kita tanpa tepuk tangan orang lain. Dan anehnya, setelah kita mengenal JOMO, hubungan dengan orang lain itu justru lebih jujur, lebih nggak kelihatan bohongnya. Karena kita hadir bukan karena takut, tapi karena memang ingin. Dan mungkin selama itu kita salah paham. Hidup yang penuh itu belum tentu hidup yang utuh. Kalender yang padat itu belum tentu tanda bahagia. Makanya JOMO itu bukan ajakan untuk menjauh dari dunia, tapi ajakan untuk lebih dekat dengan diri kita sendiri. Cocok gak aku dengan ajakan tersebut? Kita berani katakan, gak apa-apa aku gak ikut dulu. Gak apa-apa aku di rumah doang. Gak apa-apa aku kayak gini aja, gak usah ikut-ikutan. Karena nilai hidup tuh gak diukur dari seberapa sering kita terlihat, tapi seberapa jujur kita dengan kebutuhan diri kita sendiri. Coba deh pelan-pelan, kayak matiin notif yang gak penting,
pilih satu malam untuk nggak kemana-mana, dengan baca buku yang tipis doang itu nggak masalah banget. Kita tuh harus rasakan bahwa dunia itu tetap berjalan baik-baik doang, baik-baik aja tanpa kehadiran kita di semua tempat. Itulah JOMO, Joy of Missing Out. Dan di zaman yang berisik ini, kemampuan untuk nggak ikut adalah bentuk keberanian yang baru. Bukan takut ketinggalan, tapi berani untuk menetap. Dan mungkin disitulah ketenangan yang selama itu kita cari. Sekian kali ini, semoga bermanfaat. Like kalau kalian suka, subscribe kalau kalian suka. Kalau kalian suka video ini, pasti kalian suka video di sebelah kiri sini. Bye-bye, terima kasih telah menonton.